Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang keselamatan berkendara, analisis faktor dan upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas. Untuk itu, kami memperkenalkan diri dulu. Nama saya Nardianus Mei. Dan saya Damianus Kapasisi. Saya Doni Satya Pratama. Dan saya Alkur Ramadan. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 2, keselamatan berkendara atau safety riding merupakan program nasional keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Maka kita harus dukung penuh nih dan laksanakan demi terciptanya keselamatan dan keamanan di jalan raya. Tujuan dari program keselamatan berkendara tadi adalah untuk meningkatkan kesadaran dari pengguna jalan, seperti menjadi lebih taat hukum, taat peraturan, menerapkan etika berkendara, serta mempunyai empati terhadap sesama pengguna jalan. Sampai di sini, apakah kalian sudah lebih paham mengapa kita harus memperhatikan keselamatan ketika berkendara? Kami akan membahas tentang alat pengaman berkendara, di mana kami akan menjelaskan fungsi utama pada alat pengaman dan apa saja alat-alatnya pada berkendara. Baik, untuk itu marilah kita simak videonya sebagai berikut. Alat pengaman berkendara yang pertama itu dimulai dari sepatu. Ini. Baik, sepatu ini berfungsi untuk melindungi kaki kita dari bahaya ketika cedera atau benturan, di mana ketika terjatuh saat berkendara. Yang kedua, jaket ini berfungsi untuk melindungi tubuh dari luka atau goresan dan benturan ringan saat kita terjatuh. Alat pengaman berkendara yang selanjutnya adalah helm. Apa saja sih kelengkapan yang harus dilengkapi dan keamanan pada motor? Oke, yang pertama, kaca spion. Kaca spion ini fungsinya sebagai mata tambahan bagi pengendara untuk melihat kondisi lalu lintas di belakang dan di samping motor. Nah, apabila kita mau menyeberang, contohnya, kita kan tidak perlu kita harus menoleh ke belakang dulu. Kita cukup lihat spion ini aja, kita langsung bisa melihat di belakang kita ada apa. Pengecekan ban. Kita harus mengecek tekanan pada ban ini, apakah kurang angin atau terlalu keras. Apabila terlalu keras, kita harus mengurangi agar saat kita berkendara itu nyaman dan tidak menimbulkan resiko kecelakaan. Dan apabila tekanan pada angin ini kurang, kita harus menambahnya. Agar ini juga sangat penting adalah pengecekan rem depan dan juga rem belakang. Untuk motor ini, rem depan dan juga rem belakangnya menggunakan cakram. Jadi kita bisa mengeceknya, tinggal kita lihat dari bawah sini. Nah, kita lihat nih. Ini kan kelihatan ada kampas ini kanan dan kiri. Apabila kampas ini sudah lihat tipis, kita harus segera menggantinya karena ini sangat membahayakan apabila kita tidak segera menggantinya. Nah, begitu pula untuk kampas belakang ini. Ini juga sama seperti yang di depan. Apabila sudah tipis, kita juga harus segera menggantinya. Ada pengecekan lampu-lampu dan juga indikator pada speedometer. Nah, lampu-lampu ini kita harus cek karena ada beberapa hal, yaitu meliputi lampu sen, lampu utama, lampu jarak dekat dan juga lampu jarak jauh. Nah, untuk ini pertama-tama kita cek untuk lampu utama. Pastikan untuk lampu utama itu harus menyala. Nah, yang kedua, pengecekan lampu sen. Sen kiri kita pastikan nyala. Selanjutnya yang kanan nyala juga. Nah, untuk lampu jarak dekat dan jarak jauh, kita cek di sini. Bekerja. Nah, untuk
ketiga, kita akan lihat indikator pada speedometer. Sebelum kita jalan di lalu lintas, kita mengecek indikator pada bensin, dan juga kita harus selalu melihat indikator kecepatan pada motor kita. Kecepatan yang maksimal adalah 80 km per jam. Kita tidak boleh melebihi dari 80 km per jam tersebut, karena kan itu sudah melanggar peraturan untuk berkendara di lalu lintas. Lampu lalu lintas adalah untuk mengatur lalu lintas di jalan. Ini dibuat dengan pelindung cahaya matahari yang khusus. Di dalam lampu lalu lintas ada lampu-lampu. Di situ juga dipasang lensa-lensa berwarna merah, kuning, dan hijau. Oh, apa artinya warna-warna itu? Mari kita lihat teman-temanku, apa arti masing-masing dari warna itu. Merah berarti bahaya. Kuning memperingatkan kita, dan hijau memperbolehkan berjalan. Jadi, memiliki arti untuk pengemudi. Lampu merah, berhenti. Kuning, bersiap-siap untuk berhenti. Dan hijau, jalan lagi. Lihat di sini, ini adalah lampu lalu lintas untuk pejalan kaki. Ini hanya memiliki dua sinyal. Merah dengan gambar telapak tangan, memberitahu pejalan kaki untuk tidak menyeberang jalan, dan mereka harus menunggu. Mobil diperbolehkan berjalan. Dan ketika ada lampu hijau dengan gambar orang berjalan, pejalan kaki dapat menyeberangi jalan. Semua mobil harus berhenti. Tapi hati-hati, ketika kamu menyeberang jalan saat lampu menyala hijau, kamu juga harus sangat waspada. Karena ada beberapa mobil khusus yang diperbolehkan jalan saat lampu merah dan hijau. Mobil-mobil itu memiliki sinyal khusus berupa lampu darurat dan sirine, seperti ambulans, mobil pemadam kebakaran, dan polisi. Semua mobil dan pejalan kaki harus memberi mereka jalan. Ingat itu temanku. Oke, sekarang jalan sudah aman. Pejalan kaki dapat menyeberangi jalan di zebra cross. Ketika lampu hijau menyala untuk pejalan kaki, di saat yang sama, lampu merah akan menyala untuk mobil. Oke, para pejalan kaki sudah melintasi jalan. Untuk pengendara mobil, ada cahaya kuning, bersiap-siap. Dan lampu hijau. Ayo kita jalan. Hore temanku, sekarang kamu semua tahu apa itu lampu lalu lintas. Dan sekarang saatnya buatku untuk pergi. Bye-bye, sampai jumpa lagi.